ya. Adalah acara penilaian kelas kemampuan kelompok tani di Kecamatan Bandung Barat dalam penilaian kelas kelompok pemula dan lanjut di siang hari ini segera kita mulai. Acara berikut penyampaian materi dengan penilaian kelas kelompok yang akan dipimpin langsung oleh koordinator BPP Bisa Penyelam atau Michael Jawid. Dijelaskan. Baik, terima kasih atas yang diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan karena di siang hari ini dalam rangkaian kegiatan penilaian kelas kemampuan kelompok tani yang dilaksanakan pada hari ini dengan target kami mengundang 7 kelompok tani. Ada 4 kelompok tani pemula dan 3 kelompok tani lanjut. Dan kegiatan penilaian kelompok tani ini biasanya dilaksanakan setiap tahun dan dilaksanakan di pertemuan kelompok tani, pertemuan rutin kelompok tani. Nah, penilaian kelas kemampuan kelompok tani itu tidak lepas dari sukses pencapaian program di suatu wilayah, program pertanian di suatu wilayah, sehingga selalu dilakukan penilaian kelas kemampuan kelompok tani karena ada 4 tingkatan. Dan lihat secara kondisi, secara garis besar, cenderung kemampuan kelompok tani itu semakin hari semakin menurun. Dan memang hanya beberapa kelompok tani yang mulai meningkat. Sehingga melalui kegiatan ini ada kelompok tani, contoh ada kelompok tani yang sudah lanjut, ketika dinilai hasil wawancara melalui instrumen yang ada, nilainya atau kelas lanjut atau madya atau utama, ketika dinilai setiap tahun berikutnya, nilai atau skornya ternyata dari kegiatan kelompok tani dan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani, kegiatan usaha, setelah diukur ternyata cuma pemula, begitu. Jadi perlu dilakukan terus pembinaan dan penilaian setiap tahun. Nah, tujuannya untuk mengetahui kemampuan kelompok tani di kelas pemula, di kelas lanjut, di kelas madya utama. Ketika itu orang dapat tahu ini kelompok A, B, C itu termasuk di kelas mana, orang mampu menyusun strategi pembinaan atau pengawalan, pendampingan oleh BPL, gitu. BPL supaya program tepat sasaran. Kemudian orang akan menyediakan database kelompok tani yang orang input di sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian. Dari kelompok tani yang ada ini, ketika hasilnya sudah keluar berdasarkan penetapan, nanti orang input di simultan. Nah, strategi peningkatan kelas kemampuan kelompok tani, penyuluh dan pengurus kelompok tani ini punya tugas memang bagaimana ini meningkatkan kemampuan kelompok tani. Ada 4 strategi. Kita ada strategi sumber daya manusianya. Tentunya kelompok kan ada beberapa anggota, minimal 20 anggota, maksimal 30 anggota. Kita harus meningkatkan kesadaran mereka berdasarkan budaya-budaya yang ada di setiap daerah, meningkatkan keyakinan. Anggota masing-masing punya pendidikan, punya tingkat kesehatan, punya tingkat kerohanian dan ekonomi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu pengurus harus tahu di anggotanya. Seperti itu. Strategi yang kedua, modal. Kelompok tani harus punya modal. Dana bersama yang dikumpulkan ketika pas pembentukan kelompok tani. Ada dana-dana yang dikumpulkan berdasarkan nanti musyawarah dari kelompok tani itu. Kemudian
terus berkembang dan nanti ada kerjasama dengan perbankan atau akses kur yang program saat ini. Strategi yang ketiga, pengembangan usaha. Nah, ini orang harus mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang ada di sekitar orang, di anggota, di kelompok tani. Nah, kita optimalkan untuk memenuhi 4F. Food itu pangan, feed itu pakan, fuel itu energi, dan fertilizer itu pupuk. Jadi orang di sana harus berkembang ke pertanian terpadu, sistem terpadu. Ada dari pertanian, ada dari peternakan, ada dari perikanan. Di sini cukup lengkap semua. Di Kecamatan Motongi Barat, pertanian, peternakan ada, perikanan ada. Perikanan darat di banyak kolam di sini. Kemudian juga ada perkebunan. Nah, itu terang padukan dari limbah, terang jadikan limbah dari pertanian, peternakan, dan perikanan saling keterpaduan, saling menguntungkan. Limbah dari peternakan boleh jadi pupuk, boleh jadi makanan ikan, atau sebaliknya saling ada keterpaduan satu dengan yang lain. Kemudian pengembangan kelembagaan, ini strategi yang keempat. Pengembangan kelembagaan kelompok tani, biasanya kan sebelum jadi kelompok tani itu ada anggota-anggota A, B, dan C itu punya usaha masing-masing di bidangnya masing-masing. Kemudian bergabung menjadi usaha, disatukan menjadi satu usaha kelompok tani. Kemudian terus berkembang dari usaha kelompok tani jadi usaha gabung tani. Kemudian tadinya dari kecil, menengah, besar sampai punya badan hukum ini kelompok tani. Sehingga ketika melalui instrumen penilaian, skor-skor yang ada, nilai-nilai yang ada, ketika strategi peningkatan kelas kemampuan ini orang lakukan pengembangan sumber daya manusianya, pengembangan modalnya, pengembangan usaha melalui optimal sumber daya alam yang ada di sekitar, kemudian pengembangan kelembagaan sampai ke kelembagaan yang berbadan hukum formal, maka ketika semua itu berjalan dengan baik, maka kelompok tani itu telah meningkat, bisa-bisa utama, gitu lah, menjadi kelompok tani utama. Nah, aspek penilaian berdasarkan panca kemampuan kelompok tani atau pakem kelompok tani. Di sana ada lima aspek penilaian. Kemampuan merencanakan. Ini kelompok tani harus mampu merencanakan kegiatan ke depan. Kemampuan mengorganisasikan. Jadi, di sana ada administrasi kelompok tani. Ada buku-buku kelompok tani. Kemudian kemampuan melaksanakan kegiatan. Di sana ada usaha kelompok tani. Kemampuan melakukan pengendalian dan pelaporan, dan kemampuan mengembangkan kepemimpinan dan kepemimpinan kelompok tani. Di sana ada pengkarieran kerjaan di kelompok tani. Ada struktur organisasi di sana. Ada mungkin ada pemilihan kembali atau bagaimana, diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan musyawarah pengurus dan anggota kelompok tani. Orang lanjut, ini tahapan-tahapan penilaian. Jadi penyuluh dan kelompok tani, pengurus harus tahu supaya ketika kegiatan telah berjalan dengan bagus, berarti bulan Oktober, Desember itu saatnya kelompok tani itu dinilai di setiap tahun. Sehingga dalam bulan Oktober ini persiapan dilakukan. Ini dari BPL mengkoordinasikan di BPP, dirapatkan. Kemudian kita ada pengadaan instrumen kelompok tani berdasarkan kelas yang akan orang nilai. Kemudian seorang akan lakukan verifikasi di setiap desa di wilayah kerja
penyuluh pertanian. Orang melakukan verifikasi sebelum masuk pada kegiatan pelaksanaan. Kemudian bulan November, pas bulan November, inilah ini tanggal 2 November, pas kita melakukan pelaksanaan penilaian kelas kemampuan kelompok tani, dan itu tadi saya bilang di awal itu dilaksanakan di pertemuan rutin kelompok tani. Ada pertemuan kelompok tani rutin, Pak Seri? Ada semua rutin. Berarti semua pertemuan rutin. Dan satu bulan berapa kali? Boleh satu kali. Jadi ada pertemuan. Ada terjadwal 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, satu bulan sekali. Ya, jadi pelaksanaan penilaian itu dilaksanakan pada pertemuan rutin kelompok tani. Begitu. Kemudian di saat itu langsung wawancara di kelompok. Wawancara dilakukan oleh penyuluh pertanian berdasarkan instrumen yang ada tadi, yang 5 pakem tadi, 5 panca kemampuan kelompok tani diuraikan di sana. Kemudian setelah itu rekap di setiap desa, kita masukkan ke BPP dan pimpinan yang ada memvalidasi, sama direkap di satu kecamatan, kemudian diusulkan dilaporkan ke bidang penyuluhan tingkat kabupaten paling lambat minggu kedua bulan Desember. Nah, setelah itu keempat langkah tahapan penilaian, keempat penetapan dan pengukuhan kelompok tani. Jadi berdasarkan hasil wawancara dalam instrumen penilaian kelas kemampuan kelompok tani, kita akan melihat nilai yang ada, skor yang ada. Kalau kelompok tani pemula itu 0 sampai 245, kelompok tani lanjut 246 sampai 455, Madya 456 sampai 700, utama 701 sampai 1000. Setelah ditetapkan kelompok tani yang ada, kita kukuhkan dan penerbitan sertifikat kelompok tani seperti yang ada di Bapak Ibu pengurus kelompok tani. Dikukuhkan untuk pemberian sertifikat di akhir bulan Desember oleh pimpinan kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian Dinas Pertanian atau di tingkat kabupaten yang ada. Setelah itu kita akan masukkan lagi kembali ke simulutan, ya. Jadi kembali lagi database-nya langsung ke simulutan. Ketika terjadi peningkatan nilai, walaupun tidak naik kelas, cuma ada tambah nilai 20, 30, orang merubah di simulutan dari angka dan skor nilai awal. Misalnya cuma ada 100, ketambahan berdasarkan hasil penilaian kita tambah 50 jadi 150. Di simulut orang kirim hasil penetapan kelas kemampuan kelompok tani. Misalnya kelompok tani Tumoto nilai sekarang 100, ketika dinilai pada saat ini jadi 150, maka 150 itu orang bikin berita acara, orang ganti di simulutan yang adalah database Kementerian Pertanian. Setelah itu orang masuk ke penilaian kelas kemampuan kelompok tani. Nah, ini identitas kelompok tani memang harus jelas, ya, dari keberadaan. Jadi ada formulir yang ada instrumen yang akan orang isi sebentar masing-masing kelompok tani. Jadi di sana ada pertanyaan nama kelompok tani, tanggal, bulan, tahun berdiri. Kemudian di sana ada nomor registrasi, biasanya ada di pembentukan atau di sertifikat. Kemudian nama dan nomor telepon pengurus ketua sekretaris bendahara, jumlah anggota laki-laki perempuan, kemudian alamat, jaga, dusun, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nilai dan kelas sebelumnya. Nilai berapa? Kelas apa? Pemula atau lanjut. Ini contoh instrumen sebentar, ini cuma
Satu, kemampuan merencanakan. DP nilai maksimal 200. Nah, ini indikator yang ditanyakan sebentar, rencana belajar. Ya. Kalau masuk kelas pemula, adakah rencana belajar? Itu tidak tertulis. DP bukti disampaikan atau dinyatakan dari beberapa anggota. Walaupun itu yang kelas pemula, walaupun ada rencana belajar tidak tertulis. Cuma berdasarkan pernyataan dari beberapa anggota. Oh ya ada. Nilai 0 sampai 15. Lalu yang lanjut, ada rencana belajar tertulis melibatkan unsur dalam poktan. Ada DP dokumen. Jadi, ada DP dokumen. DP nilai 16 sampai 25. Kemudian 5 dia lebih tingkatan lagi lebih tinggi di pertanyaan sampai kepada utama. Ini sudah melibatkan instansi lain. Misalnya orang ada mengundang dari narasumber yang lain dari balai penelitian misalnya. Itu nilai paling utama 36 sampai 50 dibuktikan dengan dokumen rencana yang ada. Gitu. Kemudian ini masuk pada pertanyaan yang kedua, indikator yang kedua rencana usaha. Kalau yang pemula ada tapi belum tertulis, dinyatakan oleh beberapa anggota. Kalau yang lanjut, dia dan utama itu harus ada dokumen yang ditunjukkan kepada tim penilai untuk penilai pertanyaan. Ini jadi ada 5 kemampuan dari pakem kelompok tani, lanca kemampuan kelompok tani ada 5. Nah nilai-nilai ini orang total semua. Kalau dia pemula berapa tadi 0 sampai 245. Ketika nilai itu misalnya solebe berarti dia naik kelas jadi lanjut. Misalnya 246 misalnya itu sudah kelas lanjut. Nah 245 kan masih pemula, 0 sampai 245 masih pemula. Jadi begitu dulu, nanti masing-masing nanti orang bertanya, kemudian orang katanya berdasarkan instrumen. Terus paling bagus memang ada bukti dokumen yang ditunjukkan. Nah memang penilaian itu kan tadi kita bilang ada di sekretariat kelompok tani atau di pertemuan tim, sehingga orang bisa lihat DP administrasi saya misalnya begitu. Itu dulu mungkin materi. Terima kasih dikembalikan kepada penonton. Demikian penyampaian materi dari koordinator PPP Paling Barat. Jika ada yang bertanya silahkan, atau kita lanjut dengan penilaian. Lanjut Jo. Kadang-kadang kelompok tani itu kalau terbentuk biasanya di awal terbentuknya kelompok tani orang bilang panas-panas tai ayam. Jadi semangatnya 100%. Toh? Anggota kelompok masih kompak. Kalau ada pertemuan masih tahu pukul bagus. Setelah beberapa waktu kemudian kadang karena kesibukan akhirnya ini kelompok tani kurang sisa nama, tapi kegiatan di dalamnya tidak bisa berlangsung dengan baik. Nah, salah satu kegiatan yang kita lakukan itu untuk menilai kelompok tani ini ada dinamika, yaitu penilaian kelompok kelas kemampuan kelompok tani akan dilaksanakan setiap tahun. Dan pesan kami dalam yang panjang, mudah-mudahan perwakilan kelompok tani yang ada di Motoling Barat ini dinamikanya bukan turun tapi naik. Yang masih kelas pemula berharap setelah ini ada kemajuan, boleh naik ke lanjut bahkan ke utama dan media.
Itu saja yang dapat kami sampaikan dan kiranya ini menjadi perhatian buat semua. Terima kasih.